Pendidikan adalah jantung peradaban, di mana masa depan sebuah bangsa ditempa dalam baris-baris tulisan, dalam suara para guru, dan dalam rasa ingin tahu yang tumbuh di mata anak-anak. Namun, kini dunia telah berubah. Teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari cara kita belajar dan mengajar. Layar menggantikan lembar, dan ruang kelas terbuka tanpa batas, melampaui tembok dan jarak. Perkenalkan, nama saya Surti Handayani. Usia saya 55 tahun di tahun 2025 ini. Saya bekerja sebagai seorang guru. Mata pelajaran yang saya ampu adalah ilmu pengetahuan alam. Saya bekerja sebagai guru di SMP Negeri 3 Depok, dan saya berprofesi sebagai guru itu sejak tahun 1995. Saya merasa tertinggal dalam teknologi itu justru di akhir-akhir ini. Karena ternyata perkembangan teknologi itu sungguh sangat pesat ya. Ada yang namanya Canva, ada yang AI itu. Saya merasa menjadi guru yang paling tua di sekolah karena beberapa guru di sekolah kami itu guru-guru muda yang mereka cukup adaptif dengan teknologi, sementara saya mungkin karena sudah cukup usia, jadi untuk istilahnya nututi dengan teknologi yang berkembang seperti itu, saya merasa sangat ketinggalan. Formula saya menjadi seorang guru itu ketika di tahun 1986 itu saya mulai masuk sekolah di SMA 8. Nah, di situ saya diajar oleh seorang guru biologi saya yang bernama Bu Kadarse. Nah, di situ saya sangat terkesan dan sangat senang dengan bagaimana dia mengajar dan bagaimana dia memperhatikan peserta didiknya. Kemudian saya pun juga ingin menjadi seorang guru dan mendaftarlah saya di pendidikan biologi FPMIPA IKIP Negeri Yogyakarta. Kemudian saya menjalani kuliah itu, dan setelah lulus saya bekerja sebagai guru. Kebetulan juga di dalam keluarga saya itu ayah saya juga seorang guru dan beberapa kakak saya juga seorang guru. Nah, ini yang kemudian menjadi motivasi yang memperkuat saya untuk bekerja di bidang guru. Sebelum era digital itu kami menggunakan teknologi OHP, overhead projector ya. Jadi kita membuat gambar-gambar di dalam plastik, kemudian ditayangkan melalui mesin OHP itu ke layar. Ini dulu teknologinya seperti itu. Kemudian ya kira-kira di era 2000, mungkin sekitar mulai era 2010-an ya, mulailah kami menggunakan teknologi dengan mungkin PowerPoint. Nah, ini menjadi lebih mudah, pekerjaannya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien lah di dalam kami menyampaikan sebuah pembelajaran. Awalnya saya dengan kemajuan teknologi itu merasa gagap ya, merasa bingung bagaimana menggunakan itu dalam proses pembelajaran, bagaimana mengoperasikan. Awal-awalnya saya betul-betul merasa kesulitan, tapi saya bersyukur karena kebetulan suami saya itu sarjana ilmu komputer ya, sehingga
Saya belajar banyak dari suami saya, bagaimana menggunakan laptop, bagaimana menggunakan mengetik menggunakan Word, bagaimana menganalisis nilai menggunakan Excel, dan bagaimana memanfaatkan atau menggunakan internet itu di dalam pembelajaran. Saya sedikit belajar dan ya alhamdulillah, walaupun belum sepenuhnya saya bisa menguasai semua itu, tetapi sedikit dua dikit lah saya mulai menggunakan itu di dalam proses pembelajaran. Ya, saya berusaha untuk belajar mengenai teknologi yang sekarang berkembang ini mungkin dari anak-anak saya atau dari guru-guru muda yang ada di sekolah, karena mereka juga sebenarnya cukup terbuka juga untuk mengajari kami, dan juga tentu saja belajar dari suami saya. Saya yang belum menguasai seperti itu, belum bisa mengerjakan dengan cepat, mungkin semacam kuisis atau Canva gitu ya. Itu saya masih agak kesulitan, mungkin karena kita terbiasa menggunakan PPT ya, sehingga untuk beralih ke teknologi Canva itu agak masih gagap, belum bisa lancar gitu. Guru itu bisa menguasai teknologi tersebut, bisa membuat media yang fokus untuk peserta didiknya dan menarik, sehingga peserta didik itu menjadi sangat antusias untuk bisa mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Sisi negatifnya adalah peserta didik itu kadang-kala kurang fokus, jadi mereka lebih banyak cenderung ke main game atau ke media sosial, kemudian menganggap pembelajaran di kelas itu menjadi tidak begitu penting. Toh nanti bisa melihat di ChatGPT atau di Gemini AI, interaksi sosial lah antara guru dengan siswa itu. Sejak sebelum ada teknologi itu sesuatu hal yang terus dilakukan sampai saat ini, sehingga hubungan guru dengan siswa itu menjadi lebih hubungan yang hangat, yang baik, dan dari situlah kita bisa menanamkan nilai-nilai yang baik juga kepada peserta didik. Tantangannya ya apa ya? Mungkin kesempatan berlatih yang mungkin masih kurang ya, berlatih untuk menguasai teknologi tersebut, kemudian frekuensi pelatihan yang mungkin saya rasa masih kurang, jadi mungkin perlu berkali-kali ya, tapi tidak tahu untuk yang guru-guru muda. Kalau guru seusia saya mungkin sekali itu tidak cukup, jadi mungkin perlu 2-3 kali gitu. Yang kami gunakan saat ini mungkin kurang interaktif ya, kurang terbuka. Kami ingin bisa menguasai teknologi dengan LMS yang pembelajarannya itu bisa lebih interaktif lagi dengan siswa. Untuk dinas pendidikan ya mungkin bisa memberikan kesempatan kepada sekolah untuk melalui pembiayaan dengan BOS untuk bisa memakai sistem-sistem pembelajaran dari pihak swasta itu untuk dibiayai melalui dana BOS. Memang mengajar itu sesuatu hal yang menyenangkan, dan kalau peserta didik atau murid-murid kita, siswa-siswa kita itu bisa memahami apa yang kita sampaikan, itu menjadi sesuatu hal yang kepuasan tersendiri yang ada di dalam benak kita sebagai seorang guru, dan rasanya senang melihat anak didik kita itu bisa berhasil, bisa sukses. Itu menjadi satu kebanggaan tersendiri dalam diri kita. Jangan putus asa, teruslah belajar, karena memang setiap profesi itu pasti ada tantangannya, dan tantangan itu bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita hadapi. Saya Aris Susila Pambudi, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
Usia saya 55 dan saat ini saya mendampingi 17 SMP negeri atau swasta di Kabupaten. Sekarang eranya kan bukan era kompetisi, tapi era kolaborasi, ya. Sehingga semangat ini yang selalu juga saya apresiasi di sekolah-sekolah, sehingga setiap sekolah itu selalu bergerak. Agar apa? Agar kualitas pembelajarannya bisa mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan juga tidak tertinggal dari kolega-koleganya di sekolah lain. Dari minimal dari beberapa sekolah dampingan saya, secara umum terkait kompetensi literasi digital sebetulnya sudah sangat menggembirakan, ya. Namun memang di suatu sekolah mungkin ada 1-2 guru yang secara khusus kompetensi literasi digital mungkin baru taraf cukup atau sedang saja. Artinya sudah bisa mengikuti perkembangan, namun kalau untuk menggunakan berbagai aplikasi atau platform memang belum begitu familiar. Ya, sebetulnya usia memang mungkin berpengaruh, ya, karena terutama guru-guru yang senior itu kan memang lahir dari masa yang saat itu belum ada komputer, lalu mungkin ketik aja masih ketik manual, HP saja mungkin baru pegang 2000 lebih. Nah, maka dari itu penyesuaian terkait mengejar kompetensi literasi digital ini memang perlu dimotivasi. Namun kalau saya pribadi menilai semangat Bapak Ibu guru, upaya Bapak Ibu guru untuk mengejar kemampuan literasi digital, ketertinggalan terkait IT ini sangat menggembirakan. Kalau memang guru itu mengikuti perkembangan kurikulum dan melaksanakan kurikulum itu dengan sebaik-baiknya, saya kira dampaknya tidak begitu besar. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan sekolah, biasanya sekolah itu melaksanakan IHT, workshop, BIMTEK, terkait pemanfaatan IT. Nama saya Ega Adrianto, saya dari PT Wabi Teknologi Indonesia. Saya berusia 29 tahun dan di PT Wabi saya sebagai business developer-nya, dan di sini saya sudah bekerja selama 2 tahun. Sebenarnya mereka pendampingan aja sih yang mungkin membutuhkan waktu untuk pendampingan, sehingga guru-guru itu bisa terbiasa untuk menggunakan hal tersebut. Dan tantangan lainnya adalah gimana sih AR itu juga bisa digunakan ke mata pelajaran lainnya untuk visualisasi. Kalau kimia kan jelas ya, karena unsur-unsur itu ibaratnya jarang sih kelihatan, kita taunya H2O ya air. Kalau unsurnya kimia kan bulat-bulat yang ada saling berhubungan, nah itu kita visualisasikan menjadi AR, sehingga itu lebih menarik untuk anak-anak SMP dan lebih tahu, oh hanya 2 tuh H warnanya kayak gini, O nya di sini. Itu membantu teman-teman guru untuk menjelaskan H2O itu tidak hanya air tapi ada unsur yang bulat-bulat itu. Ya, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun sekolah untuk membantu guru-guru terkait digitalisasi, di mana ada salah satu adalah pemetaan terkait kemampuan digital guru secara berkala. Karena kan guru kan juga pasti selalu belajar ya. Nah, tidak menutup kemungkinan hari ini bisa, besok nggak bisa, besoknya udah bisa tapi lupa, jadi nggak bisa. Nah, itu harus dilakukan pemetaan secara berkala. Perlunya kayak adanya beberapa pelatihan yang sifatnya itu personal, sehingga mereka itu bisa request nih dan juga sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Misalkan hari ini aku pengen bagaimana sih pembuatan video aja, nggak usah editingnya. Nah, itu pelatihan-pelatihan lokal itu yang sebenarnya itu penting untuk beberapa guru itu agar lebih terbiasa dengan teknologi. Kami sebaiknya menyarankan nih untuk para guru-guru itu mulai melakukan digitalisasi, tapi dari hal-hal yang kecil dan praktis, kayak misalnya nih menggunakan video pembelajaran, lalu juga menggunakan platform-platform untuk ujian secara digital, ataupun juga menggunakan beberapa tools untuk manajemen kelas. Para bapak ibu guru juga baiknya ikut juga nih ke beberapa komunitas yang dimana itu
untuk mensinkronisasikan dari generasi yang baru dan generasi yang lama agar mereka bisa bersaling tukar pikiran, mana sih yang dahulu, mana yang sekarang, sehingga teknologi itu bisa terjalin pelan-pelan. Dan juga ini kembali lagi bukan untuk menjadi seseorang yang ahli secara instan, tetapi lebih ke hal membangun kebiasaan dan mencoba hal baru yang itu berkelanjutan. Di balik layar dan papan tulis, ada satu hal yang tidak pernah berubah, semangat para guru untuk membagikan ilmu. Teknologi mungkin terus berkembang, tapi ketulusan seorang pendidik akan selalu jadi fondasi utama ruang kelas, apapun bentuknya.